Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik. Oh ya, selamat Jumat berkah ya. Kebetulan hari ini kan hari Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan itu mendapatkan rezeki yang di dalamnya ada keberkahan. Amin. Teman-teman, sedikit saja untuk membahas permasalahan burung murai batu yang ciak bulu. Kalau kita lihat cukup banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Entah apapun yang saya buat video dengan pembahasan-pembahasan lain, tetapi di situ pasti akan ditemukan 1-2 orang itu menanyakan tentang permasalahan ciak bulu. Memang cukup banyak ya permasalahan ciak bulu ini dialami oleh pemain-pemain burung murai batu. Nah, bagaimana kita menyikapi ciak bulu ini? Perlu teman-teman ketahui dan selalu saya ingatkan bahwa ciak bulu itu sendiri sebenarnya penyebabnya banyak faktor. Mulai dari bulu terkena parasit ya, burung itu bulunya terkena parasit. Terus ada juga parasit yang di dalam juga ya, itu juga menyebabkan ciak bulu. Burung kekurangan nutrisi ya, atau istilahnya tuh malnutrisi, bisa terlalu banyak kelebihan atau juga kekurangan nutrisi itu juga bisa menyebabkan ciak bulu. Terus ciak bulu yang disebabkan karena psikologis ya. Jadi burung itu karakternya temperamen, dia itu tidak bisa mengolah emosinya. Biasanya ini lebih ke arah apa? Dia akan menyakiti dirinya dengan menggigit bulu sayap dan ekor. Kalau sudah bulu ekor nih teman-teman, ini sudah dipastikan ya, kalau burung sudah ciak ekor itu pasti karena urusannya emosi. Nggak ada lain dari itu, pasti itu emosi. Nah, ini pengalaman saja dengan teman-teman. Mungkin saya sendiri juga di beberapa burung yang pernah saya rawat dan juga pengalaman-pengalaman dari teman-teman saat saya sharing. Rata-rata burung seperti ini tuh nggak bisa kita rawat rame-rame. Yang jelas itu ya, nggak bisa dirawat rame-rame. Karena kalau dirawat rame-rame, dia tuh selalu tersulut emosinya. Gitu ya. Nah, ada mungkin sebagian teman-teman yang beranggapan ya, terus kebetulan juga burungnya memang seperti itu. Kebetulan dia ada permasalahan trouble di ciak bulu ekor atau ciak bulu sayap gitu ya. Dia tetap bisa dirawat rame-rame, tapi itu persentasenya sangat sedikit teman-teman. Ya, kalau sudah ukurannya dengan emosi, ini murai batu ini rata-rata dengan kasus ciak bulu itu tidak mau dirawat rame-rame. Om, kalau cuma 2 aja gimana? Ya sama saja. Ya. Artinya burungmu itu minta nunggal. Minta nunggal. Ada juga yang lebih itu bukan hanya nunggal saja. Kalau dengar istilah nunggal itu kan satu burung murai batu dalam satu rumah. Ya. Artinya dengan burung-burung masteran yang ada di rumah itu tidak masalah. Tetapi ada juga yang dia bermasalah. Ya, dia lihat burung kecil, mungkin burung ninja, ya, terus kenari dan burung-burung masteran yang lain. Dia ada tersulut. Lebih ke satu jenis burung, mungkin di ninja atau ciblek, dia selalu ngimbangi dan dia ada naik emosi di situ juga akan mengakibatkan burung itu ciak bulu lagi. Dan ingat, kalau bicara tentang ciak bulu ekor ini tadi teman-teman ya, ini nggak akan sembuh total, itu nggak akan sembuh teman-teman ya. Bisanya itu gimana caranya kita menghandle burung itu supaya burung itu tidak ciak lagi. Beda dengan ciak bulu yang disebabkan karena parasit, asal kita basmi parasitnya selesai. Ya, kita basmi parasit di tubuh burung itu dan juga kita kontrol di kandangnya, terus di kerodongnya kita juga cuci, itu sudah selesai. Terus untuk burung yang permasalahan ciak bulunya karena malnutrisi nih ya, mungkin kekurangan kalsium, itu juga bisa selesai. Asal kita kasih kalsium untuk beberapa waktu, dia sembuh sudah. Ya, kalau psikologis nih teman-teman, ini sulit udah wes ya. Itu bisanya kita ngeredam.
Kalau sampai anggap aja begini ya, burung kita tuh punya trouble masalahnya di ciak bulu. Terus kamu lombakan, ini kan burung aman nih, nggak ciak bulu nih. Aman nih ya, kamu lombakan. Setelah kamu lombakan, kamu malas untuk memandikan karena alasannya mungkin hujan atau karena kemalaman nyampe rumah. Akhirnya burung itu dianggurin aja. Ah ini jangan gampangin pokoknya. Besok pagi kamu bisa lihat nanti ekornya bisa patah semua. Kalau nggak dipuntirin gitu, kalau nggak gitu ya Kan itu soal tensi saja teman-teman ya. Ada yang dia cuma dipuntir saja, ada yang sampai digigit sampai muter-muter. Yang parah itu kalau udah ke lapangan ketemu burung, dia gigit ekor sambil muter-muter di bawah itu udah parah sekali. Ya itu yang disebut biasanya orang nyebut itu kanibal. Ya kanibal. Itu. Jadi ini saran saya teman-teman, kalau kalian punya, ada kucing. Kalau kalian punya murai yang bermasalah dengan ciak bulu, khususnya di ekor nih ya, ini nggak mungkin pokoknya kok dia masalahnya karena kutu, itu nggak mungkin. Wes jelas kalau ini karena emosi dia. Maka sebaiknya untuk ngontrol ya, itu kan dengan pola rawatan. Selain itu kamu perhatikan betul. Kebanyakan burung seperti ini itu tidak bisa dirawat rame-rame, itu aja. Ya. Soal mau kamu hariannya diablak atau tidak itu sudah aku pernah bahas lah ya. Masa saya harus sebutkan satu persatu lagi. Intinya penjelasan untuk saat ini, kalau masalah rawatan itu perlu kita imbangi ya. Kamu nanti bisa lihat di video yang lain. Terus yang penting yaitu burung ini harus nunggal. Kalau kamu sudah melakukan banyak hal untuk burungmu yang ada kasus ciak bulu, sayap dan ekor, khususnya di ekor nih ya, ini tidak ada urusannya dengan settingan dan sebagainya, itu hanya sebagai pendukung saja. Ini tidak ada urusan karena dia itu kena parasit ya, ini jelas psikologis. Nah burung seperti ini bisa menuntaskan, maka itu tadi saran saya, yaitu nunggal. Kalau di rumahmu kebetulan kamu punya banyak burung, ya sudah ngalahin saja. Burung itu dititipkan ke tempat temanmu atau dimanapun lah kamu upaya supaya burung itu hidupnya nunggal. Itu saja. Ya, burung-burung seperti ini kita sudah tahu bahwa dia punya karakter, tinggal poles sedikit saja. Ini udah jelas jalan lapangan lah teman-teman. Burung-burung dengan karakter ini soalnya. Dia punya karakter bagus. Burung seperti ini punya karakter. Hanya saja yaitu tadi dia tidak bisa ngontrol, ya kan? Emosi itu meledak-ledak sehingga dia menyakiti dirinya. Nah, tugas kita saat ini gimana caranya ngeredam dan cara kita untuk menghandle burung itu supaya dia tidak kumat lagi untuk ciak bulu itu. Gitu ya. Itu berlaku untuk ciak bulu di rumah atau di lapangan. Gitu. Jadi kalau memang dan ini tidak mungkin hanya seminggu 2 minggu teman-teman. Bukan berarti oh ini burung harus nunggal, ini cuma seminggu, sebulan. Enggak begitu. Jadi dia memang harus hidup nunggal saja. Hidup nunggal saja. Dan untuk waktu supaya dia memang clear tanpa ada masalah ciak bulu sama sekali saat dilombakan nih. Kalau udah ciak ekor ini kan biasanya ciak bulu ekor tuh sampai muter-muter tuh ya. Ini kalau kita tidak dimulai dari mengawali dia hidup nunggal, maka ini akan berulang terus. Dan kamu pasti akan stres itu nanti. Ngotak-ngatik itu akan stres. Jadi itu dulu kamu nunggalkan aja burung itu, settingannya tetap normal saja ya, standar untuk membaca pas atau tidak di settingan itu kan paling tidak patokannya sudah kalian udah paham. Burung itu ada berbunyi paling tidak apa? Dia sudah ada birahi. Birahi itu pas atau tidak tentu saja jika kita nanti sesuaikan. Yang penting dia sudah ada birahinya. Oke? Saat burungmu kamu goda, kamu provokasi, dia ada ekspresi, dia ada ngelawan, artinya burungmu memang sudah punya kesiapan. Birahi emosi dia punya. Apalagi untuk burung yang tipikal yang sampai dia temperamen tinggi yang akhirnya ada ciak ekor seperti itu jelas dia sudah punya yang namanya emosi, tinggal birahi kita atur. Gitu ya. Nah, kebiasaan yang kita berikan kepada burung itu yang tidak ya membuat burung itu terus harus naik emosinya, maka itulah yang akan jadi jawaban dari permasalahan ciak bulu ekor itu tadi. Paham kan ya? Jadi bukan masalah waktu sebulan, seminggu, 2 minggu gitu ya. Pokoknya kamu terapkan itu dulu. Kalau di rumah dilihat kayaknya sudah tidak ya sama sekali, jangan kamu minta cepat-cepat. Tetap dengan proses
itu akan lebih baik daripada kamu harus terburu-buru gitu ya. Nanti mungkin ya taruh 1 bulan setelah kamu nunggal gitu ya, kamu boleh coba itu nanti burung di lapangan. Kalau dia tetap seperti itu artinya kamu butuh waktu lagi untuk burungmu supaya benar-benar clear dia tidak ciak bulu ekor itu tadi atau kanibal itu tadi. Jadi satu, dia nunggal, rawatan kamu atur. Sedikit aja lah aku buka untuk soal rawatan untuk tipe-tipe burung seperti ini. Urusan EF tetap kebutuhan saja ya. Artinya bukan berarti kamu harus turunkan. Karena kalau turunkan dia akan sulit dapat birahi, maka emosinya aja itu juga pasti akan dia ciak. Di rumah pun dia ciak nanti. Jadi birahi itu tetap harus ada. Itu ya. Satu itu EF tetap nggak usah terlalu banyak, pokoknya burung patokannya seperti mana yang aku bilang tadi. Terus redam dia dengan mandi. Untuk masalah penjemuran, burung-burung seperti ini tidak suka dengan penjemuran. Walaupun dia suka sampai daplang-daplang, udah deh penjemurannya nggak usah lama-lama. Itu ya. Terus untuk mungkin ada rawatan lebih gitu ya, seperti mana mandi malam, ya itu juga perlu kamu coba. Atau juga dengan pengembunan malam. Itu sangat efektif untuk burung-burung yang kasusnya bermasalah dengan ciak bulu, sayap, dan ekor. Gitu ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.